Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, mengapa Tuhan memberikan anak-anak yang pintar dan cerdas, tetapi Tuhan juga memberikan anak-anak yang berkebutuhan khusus pada yang lain? Yang ingin saya tanyakan, di mana letak keadilan Tuhan, Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ini semoga pertanyaan banyak orang. Ini sebetulnya adalah pertanyaan menggugat ya. Kalau masih menggugat itu tanda bahwa di dalam diri kita mungkin masih ada ketidaktahuan. Karena biasanya ketololan dalam hidup itu terjadi akibat akumulasi antara kebodohan dan kesombongan. Ketika kita bodoh, sombong, itu biasanya menghasilkan tindakan-tindakan yang tolol ya. Tapi ketika bodoh kemudian tahu bahwa saya bodoh, saya tidak tahu tapi saya tahu bahwa saya tidak tahu, biasanya akan banyak orang yang bersimpati untuk memberitahu. Ini pertanyaan yang sedikit menggugat, tetapi semoga ini bukan gugatan kita kepada Allah. Kalau kita menggugat karena ketidaktahuan kita, itu masih mending. Kalau menggugat karena kesombongan kita, itu sudah nggak mending lagi. Jadi pertanyaannya sangat bagus. Ini adalah pertanyaan yang sangat faktual. Mungkin kita pun di sini kan sama ya. Kita punya anak 3, tidak semua anak kita sifatnya sama. Betul? Nah ini pertanyaannya, Tuhan memberikan anak yang pintar, cerdas, soleh, dewasa pada seseorang. Tapi di saat yang bersamaan Tuhan pun memberikan anak yang perlu perhatian khusus pada orang yang lain. Nah ini kan karena kita masih berpikir dualistik. Dan saya akan coba uraikan perlahan, semoga ini menjadi pencerahan. Anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak mungkin dititipkan pada orang biasa. Anak-anak yang berkebutuhan khusus pasti dititipkan Tuhan pada orang-orang yang luar biasa. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang dititipi anak mungkin saja autis, mungkin saja memiliki keterbelakangan mental, dan lain-lain. Percayalah, Bapak Ibu sedang dinilai Allah menjadi orang yang luar biasa. Kenapa demikian? Bagi saya, anak-anak yang semacam itu ibarat malaikat yang harus dihormati. Karena anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, itulah guru spiritual yang sesungguhnya. Guru spiritual bukan yang di pesantren. Guru spiritual yang bukan yang sedang ngasih pelatihan motivasi. Bukan saya yang di sini. Guru spiritual kita adalah segala kontradiksi dalam hidup. Termasuk mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin juga ada yang punya pasangan berkebutuhan khusus. Mungkin ada juga yang punya tetangga berkebutuhan khusus. Mungkin. Percayalah, bahwa sesungguhnya mereka dititipkan bukan pada orang sembarang. Pasti dititipkan pada orang yang penuh cinta kasih, yang sedang diluaskan lagi cinta kasihnya oleh Allah. Saya menemukan data, karena saya bergerak di bidang pendidikan. Saya juga menjadi konsultan di banyak sekolah, di mana di situ ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan saya pernah wawancara dengan beberapa orang, yang orang tuanya dititipi anak semacam itu. Ternyata mereka itu orang-orang tua yang hebat, yang sangat berbeda dengan orang tua biasa. Itu sebabnya saya mengucapkan selamat ya untuk mereka yang dititipi Allah seperti itu. Kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu adalah guru spiritual kita, layaknya guru itu dihormati. Layaknya guru itu dihormati. Makanya kita pernah berjanji ya, kalau belajar ilmu akan patuh dan bakti pada guru. Bukan guru spiritual yang itu. Tapi guru spiritual kita yang sesungguhnya adalah kehidupan nyata, segala kontradiksi yang terjadi dalam hidup. Jadi oleh karena itu, ya, diberi anak yang pintar dan cerdas, alhamdulillah. Diberi anak yang berkebutuhan khusus juga, alhamdulillah. Diterima dengan keikhlasan yang sama. Disitulah letaknya kesempurnaan. Sempurna bukan ketika kita mendapatkan anak yang pintar, bukan ketika mendapatkan anak yang cerdas, yang dewasa. Karena apa? Pada diri anak-anak yang pintar dan dewasa, mungkin tidak ada kreativitas kita. Tapi pada diri anak-anak yang berkebutuhan khusus, mungkin di situ kesabaran kita dinaikkan. Kebijaksanaan kita dinaikkan. Keluasan pikiran kita dinaikkan. Bukankah puncak akhirnya adalah kedewasaan spiritual kita? Itu kebaikan. Tidak ada musibah di situ. Itu berkah yang sangat luar biasa bagi mereka yang sadar dan tahu. Mungkin ada orang tua yang mengatakan sakit ya ketika dia membandingkan anaknya dengan anak yang lain. Ingat, membandingkan itu bisa membuat kita sakit. Tapi kalau kita percaya bahwa sesungguhnya anakku adalah anak terbaik titipan Tuhan untukku, dan anak orang lain yang tadi itu juga anak terbaik yang dititipkan Tuhan bagi mereka, berhenti membandingkan. Karena membandingkan membuat kita semakin menderita. Jadilah diri kita sendiri. Itulah ya spiritual di situ. Disitulah kedewasaan.
Oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus atau siapa saja yang perlu perhatian dalam hidup kita, mereka adalah malaikat yang diturunkan Tuhan untuk kita hormati. Mereka adalah guru-guru spiritual kita yang sesungguhnya. Lewat mereka mungkin kita akan masuk surga. Lewat mereka kita akan dimasukkan ke tempat yang terindah. Karena ternyata Tuhan selalu menunggu di tempat di mana kita tidak suka. Tuhan selalu menunggu di tempat di mana kita tidak suka. Dan kalau kita lari dari yang kita tidak suka, kita lari dari Tuhan. Itu sebabnya saya katakan bahwa anak yang berkebutuhan khusus adalah jalan Tuhan menuju Dia. Itu adalah jalan menuju surga. Dan itu sangat luar biasa. Sekali lagi saya sampaikan selamat. Dan semoga kita bisa menerima kenyataan itu. Terima kasih.